told your friend you're not okay and tell me what's wrong. Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Di kesempatan kali ini saya bakal membahas tentang fakta-fakta menarik yang harus kalian ketahui dari pertarungan antara Yuta Okkotsu melawan Itadori Yuji dan pertarungan antara Choso dan Naoya Zenin. Banyak hal-hal penting dan menarik dari pertarungan 4 orang itu di sini. Maka dari itu silahkan ditonton sampai selesai ya. Lalu jangan lupa di-subscribe juga buat yang belum. Kalau udah, kita mulai aja langsung pembahasan utamanya. Kita mulai dari pertarungan antara Yuta Okkotsu dan Itadori Yuji dulu ya. Ini sebenarnya pertarungan yang agak klise sih. Bisa dikatakan ini pertarungan antara mantan karakter utama melawan karakter utama yang sekarang ya. Atau sebenarnya ya nggak gitu juga sih. Kebanyakan fans Jujutsu ini nyebut Itadori itu malah NPC kan, bukan karakter utama. Oke, terlepas dari candaan itu, untuk plot pertarungan antara Yuji dan Yuta ini adalah tentang eksekusi yang diberikan para petinggi penyihir Jujutsu untuk wadah Sukuna, yaitu Itadori ini. Kalian tahu sendiri, ini terjadi karena penjamin Itadori udah disegel dalam alam penjara ya. Dan Algojo yang dikirim itu si Yuta Okkotsu ini. Tapi ya, kalian tahu sendiri, ini semua juga udah jadi skenario antara Yuta dan Gojo Satoru. Jadi ceritanya saat si Gojo ini punya feeling yang buruk, dia langsung aja memerintahkan Yuta kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa pada diri si Gojo ini meminta pada Yuta agar dia menjaga dan mengawasi para anak kelas 1 dan kelas 2 di SMK Jujutsu Tokyo. Yang dimaksud ya Yuji, Megumi, Nobara, Maki, Inumaki, dan Panda. Kalau yang kelas 3 nggak perlu dilindungi lah ya. Hakari Kinji sama Yuta Okkotsu itu sama-sama hebatnya udah. Nah terus ya berangkatlah Yuta ini mencari Yuji di Tokyo ya. Yang kebetulan Yuji ini lagi berburu arwah kutukan yang jumlahnya begitu banyak hasil dari ulah Kenjaku. Terus kebetulan aja saat Yuta datang di Tokyo ini, Yuji itu nggak sendirian. Dia didampingi sama Choso, dan kebetulan Naoya sendiri juga sudah hadir di sini. Kalau Naoya lain cerita ya kepentingannya di sini. Dan di momen singkat ini pertarungan terjadi secara terpisah-pisah. Yuta lawan Yuji, Choso disibukkan dengan lawan Naoya Zenin. Oh iya, sebelum pertarungan 4 orang itu dimulai, dari awal kedatangan Yuta Okkotsu itu aja, baik Yuji, Choso dan Naoya itu udah langsung syok dengan tekanan energi kutukan dari Yuta yang begitu besar. Yuji aja sampai ngerasa pada awalnya kalau itu adalah gurunya, yaitu Gojo Satoru. Tapi perlu diketahui bahwa energi kutukan Yuta itu lebih banyak, kurang lebih 2 kali lipat dari milik Gojo Satoru ya. Dan kalau dari chapter terbaru Jujutsu Kaisen aja, dikatakan kalau energi kutukan Sukuna kurang lebih 2 kali lipat dari milik Yuta Okkotsu. Tapi ya yang membuat istimewa Gojo itu karena dia memiliki Sick Eyes. Jadi saat menggunakan teknik kutukan, energi kutukan yang dipakainya itu pengeluarannya hampir mendekati 0. Ini benar-benar super efisien dan efektif ya istilahnya. Nah untuk pertarungan antara Yuta dan Yuji ini ya udah bisa ketebak sih. Kualitas sama tingkat spesial lawan anak yang baru belajar Jujutsu dalam beberapa bulan bedanya terlampau jauh. Kelihatannya doang di awal Yuji seakan-akan bisa mengimbangi dalam adu bela diri. Bahkan sampai Yuta memujikan kalau Yuji ini tipe petarung seperti Maki, orang yang memiliki kemampuan fisik istimewa karena tubuh batasan surgawi. Tapi ya cuman itu saja batasan kemampuan Yuji ya. Dia di sini itu nggak bisa membaca arah serangan dari Okkotsu karena energi kutukan yang dimilikinya selalu meluap-luap begitu melimpah dari semua bagian tubuhnya. Tidak bisa ditebak olehnya kalau Yuta memusatkan energi kutukannya itu kemana. Karena seorang saman tingkat spesial itu benar-benar ahli dalam memanipulasi energi kutukannya. Terus karena begitu melimpahnya energi kutukan milik Yuta di sini, semua serangan Yuta itu bisa berakibat fatal. Dan saat Yuta menerima serangan sekalipun, dampak luka yang dialaminya bisa seminimal mungkin. Inilah kualitas saman tingkat spesial, dan Yuji pun sadar betul akan perbedaan yang begitu mencolok ini. Dia tapi juga berimprovisasi ya di sini dengan melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Dia menggunakan semacam pisau dan mengalirkan energi kutukan ke dalamnya. Ini dilakukan untuk mengatasi Yuta yang memakai pedang ya. Tujuannya menghancurkan pedang itu. Karena kan nggak berimbang, Yuta pakai pedang, sedangkan Yuji tangan kosong. Tapi ya hasilnya udah kelihatan juga sih. Yuji yang belum terbiasa mengalirkan energi kutukan ke senjata, menjadikannya malah lebih rentan untuk diserang. Pisau tadi dipatahkan sama Yuta, dan bahkan tubuh bagian depan Yuji sempat tertebas oleh pedang Yuta. Yang keren di sini itu Yuji masih sempat bisa nyerang balik sih dengan mematahkan pedang Yuta dengan kakinya. Terus sudah dalam posisi imbang ya ini bagi Yuji. Sama-sama bakal bertarung pakai tangan kosong. Tapi itu cuman pikiran Yuji saja sih. Saat merasa bakal bisa unggul dalam adu tangan kosong, Rika munculkan di sini dan menahan tubuh Yuji. Lalu ditusukkanlah pedang oleh Yuta pada Yuji di sini.
Nah, dengan begini Itadori Yuji secara resmi sudah mati ya. Dengan begitu, tugas yang diberikan pada Yuta selesai. Sumpah pengikat pun berakhir karena Yuji sudah mati. Yang bikin menarik itu saat Yuji ditikam dan mati di sini ya. Sukuna ceritanya udah mau ambil alih tubuh Yuji, dan hal itu nggak terjadi karena sesaat setelah dibikin mati, Yuta langsung menyembuhkan Yuji dengan teknik kutukan pembalik miliknya. Makanya Sukuna sempat senyum kan di sini. Dia terkejut aja sih dengan apa yang dilakuin Yuta. Coba aja kalau Yuji nggak disembuhin ya, Sukuna bakal beraksi melawan Yuta nih kayaknya. Jadi kita harusnya nggak perlu nunggu lama lagi sampai chapter terakhir di mana Yuta Okotsu sedang melawan Sukuna ya sekarang. Dan bayangin aja kalau beneran itu terjadi ya. Saat itu Sukuna masih makan 15 jari. Sanggup gak ya Yuta menang di sini? Terus satu lagi masalah sumpah pengikat di kejadian ini ya. Jadi Yuta ini membuat sumpah pengikat dengan para petinggi penyihir Jujutsu bahwa dia akan mengeksekusi Itadori. Nah, perjanjian dari sumpah pengikat di sini itu begitu kuat dan harus dilaksanakan. Karena jika dilanggar resikonya adalah kematian. Itu udah dijelasin juga sama Kenjaku ya. Dan Yuta di sini sudah benar, dia sudah membunuh Yuji meskipun cuma sesaat ya. Dan saat sudah terbunuh sesaat tersebut pun sumpah pengikat sudah terpenuhi. Jadi tidak ada yang dilanggar di sini. Tugas terselesaikan ya. Setelah tugas selesai, barulah Yuji dihidupin lagi dengan teknik kutukan pembalik miliknya. Hebat ya Yuta ini, dia bisa melakukan apa yang diperlukan tanpa harus merugikan dia sendiri. Ini namanya win-win solution, tidak ada yang saling dirugikan di sini. Dan hal mustahil macam ini bisa terjadi karena dia adalah saman tingkat spesial. Kita lanjut ke pertarungan yang lain antara Choso dan Naoya Zenin. Untuk pertarungan kedua orang ini, sadar sesuatu nggak kalian di sini? Nah, kurang lebih bisa dikatakan ini adalah pertarungan antara anggota klan kamu dan klan Zenin ya, secara nggak langsung. Kenapa saya bilang nggak langsung ya? Karena Choso itu secara resmi bukan anggota klan kamu, tapi dia punya teknik manipulasi darah dari klan tersebut. Sedangkan untuk Naoya, ya dia emang anggota klan Zenin kan. Kebetulan aja teknik kutukannya bukan teknik 10 bayangan sih. Bayangin aja kalau teknik manipulasi darah bener-bener lawan teknik 10 bayangan di sini. Pasti seru banget kan? Ini bakal jadi semacam bentrokan dahsyat antara dua klan besar, kayak klan Gojo sama klan Zenin dulu. Tapi kayaknya ya bakal tetap menang klan Zenin sih bagi saya kalau diadu sama klan kamu. Oke, fokus ke Choso sama Naoya dulu ya. Dalam pertarungan keduanya ini, Naoya begitu mendominasi sih. Ya gimana lagi, teknik kutukannya berfokus ke kecepatan pergerakan. Jadi ya Choso bisa dikatakan di pojokan terus. Bahkan dirinya yang mau ngumpulin darah sama mandatin darah aja nggak sempat di sini. Nggak dikasih jeda sama sekali. Tapi ya dalam pertarungan itu kebanyakan kalau suatu karakter punya gerakan yang cepet banget, biasanya kekuatan serangannya itu nggak begitu bagus. Apalagi dalam kondisi ini, Choso itu adalah rahim kutukan, bukan manusia biasa. Jadi tiap serangan Naoya itu nggak begitu berdampak fatal. Ketahanan tubuh Choso itu terhitung kuat karena dia adalah setengah manusia dan setengah kutukan. Terus dalam pertarungan ini pun Naoya sampai memakai cara kotor ya. Dia nyerang Choso pakai pisau yang dia sembunyikan. Ini licik banget asli. Tapi ya emang udah kelihatan dari muka-muka Naoya emang orangnya kayak gitu. Tapi malahan dari serangan Naoya barusan yang berhasil menusuk perut Choso dan membuat darah keluar dari tubuhnya, itulah juga yang membuat Naoya menggali kuburannya sendiri. Naoya pikir Choso sekarang bakal fokus berusaha menyembuhkan luka tebasan tadi, sehingga Naoya merasa dirinya bisa leluasa menyerangnya dengan teknik kutukan 24 FPS miliknya. Dirasanya Choso bakal yang tersudut di sini. Nyatanya Choso malah sekalian aja ngeluarin banyak darah dari robekan lukanya tadi. Jadi kayak semacam tsunami darah versi mini lah. Hal ini pun mengejutkan Naoya ya, karena kalau manusia biasa menumpahkan darah dalam skala sebanyak itu pasti bisa mati. Dia beranggapan kayak gitu ya karena dia nih nggak tahu kalau Choso itu adalah rahim kutukan. Dia ini bisa membuat darah dari energi kutukannya. Jadi Choso ini nggak bakal mati karena kehabisan darah. Dia bakal mati jika kehabisan energi kutukan. Terus ya di momen inilah alur pertarungan itu berubah ya. Choso mulai bisa menyerang balik Naoya dengan Senketsunya. Naoya masih terlihat begitu pede sih. Tapi kepercayaan dirinya itu pun hilang seketika saat dia terkena ledakan teknik supernova milik Choso. Nah, jadi kan memang Naoya pada nyatanya bisa bergerak begitu cepat dalam 1 detik dengan 24 gerakan ya. Tapi teknik Choso yang bernama Supernova ini efek serangannya nggak main-main. Karena setelah darah dipadatkan, dia akan meledak ke berbagai arah dan bisa melukai lawannya. Inilah yang dialami Naoya. Dia berencana mendekati Choso dengan harapan bisa menyerangnya. Padahal pada nyatanya dia malah maju menuju bom darah milik Choso yang akhirnya malah membuat Naoya sendiri terluka fatal. Dan gak main-main ya, selain terluka, Naoya ini juga terkena racun karena darah Choso itu bukan darah manusia. Jadi darah dalam tubuh Naoya yang tercampur dengan darah dari Choso seakan-akan jadi teracuni karena komposisi darah rahim kutukan dan manusia itu berbeda.
Ini udah jadi kemenangan Choso ya. Sayangnya sih Yuta tiba-tiba datang sambil nyari Yuji dan langsung memukul Choso sampai pingsan. Tapi itu masih lebih baik sih, lebih hina Naoya asli. Kalau nggak ditolongin sama Yuta dengan teknik kutukan pembalik miliknya, pasti luka parah yang dialami Naoya bisa membuatnya sekarat. Dan di momen ini agak lucu juga sih. Orang yang begitu ambisius dari kepala klan Zenin, tapi malah kalah gitu aja sama sosok rahim kutukan seperti Choso ini. Oh iya, terus yang paling menarik dari momen pertarungan ini adalah tentang kita yang ditunjukin gimana Choso itu benar-benar mengambil peran seorang kakak dengan begitu baik. Kata-katanya di sini saat bilang kalau dia adalah kakak tertua dari 10 bersaudara itu bener-bener dalam banget. Dengan bangga juga dia berkatakan bahwa dia ini bisa jadi sekuat ini karena dia nggak punya teladan. Jadi sebenarnya dalam hidupnya dia ini terus melakukan banyak kesalahan, tapi dia terus melangkah maju ke depan sambil membimbing adik-adiknya. Asli karakter Choso ini keren banget. Gak nyangka aja saya Geki Sensei bisa bikin karakter yang berkarisma kayak gini. Oke, itu semua pembahasan yang bisa saya berikan di sini. Jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan, dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Terima kasih buat yang udah nonton. Cek juga video saya yang lain. Sampai jumpa lagi.